Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan murid-murid semuanya yang dapat hadir pada acara diskusi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan modal aset Sekolah SD Negeri Tetersari. Pada pertemuan kali ini dihadiri oleh kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tetersari, Ibu Siti Lestari SPT, kepada yang terhormat Bapak Komite SDN Tetersari, Bapak Dr. Andes Loso, kepada yang terhormat tokoh masyarakat SDN Tetersari, Ibu Lestari Ekowati, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Tetersari, dan siswa-siswi SDN Tetersari yang saya sayangi dan saya banggakan. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tetersari, Ibu Siti Lestari. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri Tetersari, Bapak Dr. Andes Loso, dan anggota komite yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Tetersari, juga para orang tua, juga anak-anak sekalian kelas 5 dan 6 ya. Pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan modal aset sekolah di SD Negeri Tetersari. Tak lupa sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu juga anak-anak sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Dewi Sri Wulan, ya, selaku calon guru penggerak. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Semoga nanti diskusinya berjalan dengan lancar, ya. Bu Dewi bisa menggerakkan guru-guru yang lain agar tergerak menjadi guru penggerak, ya. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti banyak sekali yang harus kita diskusikan. Demikian dari kami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Lestari. Mohon izin saya menyampaikan tentang diskusi kita kali ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan modal aset sekolah SD Negeri Tetersari.
Sekolah diibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Dari penjelasan saya tadi, apakah yang dimaksud dengan faktor biotik? Siapa yang bersedia menjawab? Faktor biotik ada unsur yang hidup di sini. Kalau di sekolah berarti ada guru, tenaga ini juga siswa-siswi serta karyawan di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Eko. Nah, sekarang faktor abiotik. Silakan, siapa yang mau menjawab? Faktor biotik itu sarana dan prasarana, dan abiotik, mohon maaf, untuk abiotik sarana dan prasarana. Terima kasih Bu Inung dan Bu Eko. Nah, Bapak Ibu semuanya, faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Itu adalah faktor-faktor biotik. Jadi tadi Bu Eko benar ya, faktor biotik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, selain faktor-faktor biotik yang sudah saya sebutkan tadi, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya tadi keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Jadi tadi jawaban Bu itu juga benar. Kemudian Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang disebut dengan aset based approach. Sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya, aset adalah, siapa yang bersedia menjawab? Rizky? Aset? Apa itu aset? Aset adalah barang atau barang inventaris. Kalau di sekolah ya berarti barang inventaris yang ada di sekolah, perlengkapan-perlengkapan yang menunjang
untuk belajarnya di sekolah. Tetap begitu enggak gitu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya Ibu Ismi. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang disebut dengan pengertian aset. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pengertian aset? Ini Bapak Ibu semuanya. Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan yang diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Ini adalah pengertian aset yang sebenarnya. Bapak Ibu semuanya, aset telah dibagi menjadi tujuh modal aset. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama budaya, modal finansial. Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud dengan aset manusia, siapa yang tahu aset manusia? Misalnya, Sumber daya manusia. terima kasih. Terima kasih jawabannya Mama Kanaya. Kemudian modal sosial. Siapa yang tahu aset modal sosial itu apa, Bapak Ibu? Modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma yang semakin formal yang dimiliki bersama di antara para anggota atau suatu kelompok masyarakat. Oke, Bapak Ibu, ya, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kalau aset modal politik. Nah, model politik aset politik pan siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa masuk politik ya? Model politik itu adalah misalnya kerjasama kita kepada masyarakat luar ya. Nah, kalau modal fisik, asal modal fisik kamu Beko? Modal fisik itu bisa berupa sarana dan prasarana. Iya. Terima kasih Bu Eko untuk jawabannya. Sekarang modal lingkungan. Lingkungan yang bersih. Ya, tidak apa-apa. Silakan jawab. Modal agama atau budaya? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Modal agama budaya bagi anak-anak itu
Model adalah ini ada yang mengikuti PPP atau belajar Al-Qurannya. Sekarang kalau model finansial, ini hubungannya dengan finansial berarti apa? Keuangan. Model finansial adalah berupa keuangan atau dana yang bisa menunjang sesuatu yang dapat terjadi. Terima kasih jawabannya Bu Eko. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan lembar pemetaan aset. Silakan Bapak Ibu isi untuk lembar tersebut. Silahkan kita melakukan pemetaan modal aset yang dimiliki oleh SDN Gandarsari dan silakan diisi sesuai dengan pengamatan kita yang telah kita lakukan. Aset-aset apa yang telah dimiliki oleh SDN Gandarsari kita. Terima kasih.
dan para siswa-siswi SDN Gadarsari. Nah, ibu guru, orang tua siswa dan siswa, silakan menyampaikan hasil dari pemetaan aset yang telah Bapak Ibu guru dan orang tua murid serta siswa yang telah ditulis pada lembar pemetaan aset tersebut. Silakan maju ke depan. Siapa yang ingin menyampaikan hasil pemetaan aset tersebut? Ya. Silakan. 7 ibu guru ya. Silakan. Terima kasih Bu Dewi. Ini hasil pemetaan dari kami tentang modal aset di SD Gadarsari. Yang pertama, modal manusia tentunya memiliki 1 orang CGP, sudah modal manusia, sudah berarti ya. 1 cukup belum? Tidak usah tambah ya. Memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten, artinya memiliki pendidikan yang linear. Alhamdulillah di SD Gadarsari semua kualifikasi pendidikannya sudah linear dan memiliki 50% bersertifikat pendidik. Kemudian modal sosial, tentunya di SD Gadarsari sering sekali menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Contohnya menyambut anak yatim, pembagian zakat fitrah di bulan Ramadan. Lalu kalau modal fisik di SD Gadarsari ini memiliki kantor guru yang rapi. Berarti kurang ya. Kemudian ruang kelas yang representatif. Ini sudah memenuhi ada kipas angin, whiteboard, speaker aktif, LCD yang permanen sudah memenuhi, dan standar 7x8 sudah ada ini. Kemudian modal politik yaitu adanya kerjasama yang baik dengan dinas luar, contohnya dengan universitas yang ada di sekitar sini. Kemudian modal lingkungan atau alam, kalau kita lihat di SD Gadarsari ini memiliki udara yang bersih dan sejuk tentunya, jauh dari polusi. Lokasi sekolah yang strategis ya, karena kampung Melayu mudah dicari, lalu lingkungan yang asri tentunya. Kemudian yang keenam ada modal agama dan budaya yang sudah kita terapkan setiap hari, yaitu kegiatan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan yang terakhir menurut kami modal finansial yaitu adanya poster pusat dan pendampingan kota, dan yang sering dirasakan anak-anak juga yaitu PPP. Itu dari kami Bu Dewi. Kalau yang lain mau menambah. Terima kasih Bu Inung. Ya, tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang dari tolong masyarakat dulu ya. Monggo Ibu. Ya, silakan waktu dekat. Terima kasih kesempatannya. Modal usaha, siswa memiliki modal manusia, siswa memiliki prestasi tingkat kecamatan. Tempat tinggal orang tua berada pada zona yang dekat dengan sekolahan agar terjangkau ilmu yang antar jemputnya juga. Kedua, modal sosial, hubungan kolega yang sangat baik dan hubungan komite sekolah, wali murid serta warga masyarakat yang harmonis. Ketiga, modal fisik,
kantor guru yang luas dan rapi, dan ruang perpustakaan yang rapi dan tersedia berbagai jenis buku bacaan jenis fiksi maupun non-fiksi. Modal politik, kepala sekolah mempunyai kebijakan yang berpengaruh dan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan murid dan memiliki kerjasama yang baik dengan dinas terkait di luar dinas pendidikan seperti pihak universitas. Yang kelima, modal lingkungan atau alam, lingkungan yang asri dan udaranya bersih dan sejuk, dekat dengan pesisir pantai sehingga suplai oksigen yang cukup. Keenam, modal agama atau budaya, memiliki kebiasaan yang agamis dan religius, kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang ketujuh, modal finansial, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional sekolah atau BOS, pusat dan pendampingan kota, dan beasiswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIB. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Lestari Endowati dari unsur tokoh masyarakat. Sekarang saya ingin mempersilahkan hasil pemetaan massa dari orang tua murid yang diwakili oleh Ibu Nadia. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pemetaan hasil yang telah saya lakukan adalah yang pertama itu ada modal manusia dulu, SDM yang cukup kompeten. Yang kedua, potensi usia gurunya sudah produktif, memiliki 1 orang CGP, selanjutnya ada siswa yang berprestasi serta mempunyai staf friendly. Yang kedua ada modal sosial, itu ada rekan sejawat, hubungan kolega yang sudah baik, hubungan komite sekolah, wali murid dan warga sekolah, dan mengadakan MOU dengan lembaga-lembaga yang ada. Yang ketiga ada modal fisik, sudah tersedianya ruang kelas, kantor guru, ruang lab, ruang perpustakaan, serta adanya halaman swab. Yang keempat ada modal politik, yaitu kepala sekolah sudah mempunyai kebijakan yang berpengaruh dan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan murid. Selanjutnya memiliki kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait di luar dinas pendidikan. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Yang pertama ada lingkungan yang asri, kedua udara yang bersih dan sejuk, serta lokasi sekolah yang sudah strategis. Yang keenam ada modal agama atau budaya. Yang pertama ada agamis dan religius, serta dengan siswa yang ikut PPK, serta pembiasaan keagamaan di sekolah setiap pagi. Yang terakhir ada modal finansial, itu berupa BOS serta bantuan untuk siswa berupa PIP. Terima kasih. Itulah hasil pemetaan asal modal yang telah dilakukan oleh orang tua murid. Sekarang dari siswa silakan maju ke depan untuk menyampaikan modal aset yang telah dilakukan pemetaannya. Silakan Mas Devi. Ini adalah hasil pemetaan aset yang saya lakukan. Pertama ada modal manusia, memiliki 1 orang CGP. Siswa memiliki prestasi tingkat. Kedua ada
bekerja. Hubungan kolege yang sangat baik. Guru dapat membimbing siswa secara penuh. Ketiga, ada model fisik. Standar guru yang luas dan rapi. Ruang perpustakaan yang rapi dan tersedia berbagai jenis buku bacaan jenis fiksi maupun non-fiksi. Keempat, ada model politik, memiliki kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait di luar dinas pendidikan seperti pihak universitas. Kepala sekolah memiliki kebijakan yang berpengaruh dan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan murid. Yang kelima, ada model lingkungan alam. Lingkungan yang asli, banyak pohon rindang, taman ladang untuk berkebun sayur dan buah-buahan. Keenam, ada model agama budaya, memiliki kebiasaan yang agamis dan religius, kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang ketujuh, ada model finansial, bantuan operasional sekolah, obos, pusat, dan pendampingan. Dana siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar (TIP). Ya, terima kasih Mas Kevin. Itulah pernyataan aspek yang telah dilakukan oleh siswa-siswi SDN Tegasari. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya telah melakukan pemetaan model aset tersebut. Saya akan melengkapnya dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah hasil pemetaan modal aset yang telah Bapak Ibu guru lakukan dan siswa-siswi lakukan serta bersama orang tua siswa yang telah lakukan pemetaan modal aset tersebut. Sekarang saya akan membacakannya. Modal manusia yaitu sumber daya manusia atau SDM cukup kompeten seperti guru-guru sudah ASN, kualifikasi pendidikan juga sudah linear dan 50% sudah memiliki sertifikat penting. Kemudian potensi usia guru produktif, mereka memiliki guru-guru muda yang potensial dan menguasai IT serta merangkap tugas tambahan sekolah. Lalu ada beberapa guru yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang seni serta seperti menjadi pelatih vokal untuk siswa, pelatih alat musik, pelatih tari, pelatih di bidang olahraga seperti futsal, di bidang keagamaan seperti pendidik siswa cabang lomba azan dan ikoma, serta menjadi juri tingkat kecamatan cabang masjid, cerita Islami dan juri PAI BTI dan juri pesta siaga tingkat kecamatan. Kemudian memiliki 1 orang CGP. Kemudian modal manusia selanjutnya adalah siswa memiliki prestasi tingkat kecamatan. Siswa bisa juga disiplin dan memiliki sikap percaya diri, lalu mempunyai staf pendidik, pustakawan dan penjaga sekolah yang kompeten di bidangnya. Pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal tingkat kepedulian orang tua murid terhadap pendidikan, tempat tinggal orang tua, berada pada zona yang dekat dengan sekolah. Lalu tingkat kepedulian komunitas sekolah terhadap kemajuan dan program-program sekolah sangat tinggi. Lalu untuk modal sosialnya adalah sesama rekan sejawat saling mendukung dan dapat berkolaborasi, hubungan kolega yang sangat baik, guru dapat membimbing siswa secara penuh, hubungan komunitas sekolah, wali murid, warga masyarakat yang harmonis, mengadakan MOU dengan puskesmas, perusda, universitas yang mendukung secara penuh program sekolah. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, misalnya
menjadikan santunan anak yatim. Kemudian untuk modal fisiknya adalah dia siap sekali terdapat ruang kelas yang representatif, tersedia aksi proyektor yang permanen, kipas angin, background, speaker aktif, dan kebutuhan belajar yang lengkap. Ruang kelas yang fresh sudah warna-warni, dekorasi yang menarik, meja dan kursi yang baik, memadai, yang kondisinya sangat layak untuk digunakan dalam proses KPM. Kemudian kantor guru yang luas dan rapi, tersedianya ruang lab komputer, laptop sebanyak 8 unit, Chromebook sebanyak 15 unit, kemudian komputer 18 unit, jaringan akses internet, ruang guru 50 Mbps, internet di ruang komputer 100 Mbps. Kemudian untuk model fisiknya tadi ya, ruang perpustakaan yang rapi dan tersedia berbagai jenis buku bacaan, jenis fiksi maupun non fiksi. Ruang musola yang bersih dan rapi untuk kegiatan ibadah. Kemudian adanya alat peraga, ya. Alat peraga seperti kit matematika, kit IPA, meja pingpong, dan alat olahraga yang memadai. Kemudian kamar mandi yang bersih dan tempat cuci tangan yang layak dan memadai, kantin sekolah. Kemudian listrik dan air bersih yang memadai untuk kebutuhan warga sekolah. Lalu area taman yang indah dan asri, halaman untuk kegiatan berolahraga. Untuk modal politik, kepala sekolah mempunyai kebijakan yang berpengaruh dan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan murid. Kepala sekolah membuat kebijakan dengan pembiasaan sekolah yang baik, misalnya pembiasaan pagi 5S, lalu membaca Asmaul Husna, literasi, kemudian memiliki kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait di luar dinas pendidikan seperti pihak universitas. Kemudian untuk model lingkungan atau alam, ya, biasa dengan sari ini termasuk lingkungan yang asri, udaranya bersih dan sejuk, dekat pesisir pantai sehingga sumber oksigen yang cukup, banyak pohon yang indah, taman, lahan untuk berkebun sayur dan buah-buahan. Lokasi sekolah yang strategis di pusat kota, dekat dengan objek wisata. Misalnya Pantai Marina yang indah, kemudian Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Lama, Masjid Layur, Masjid Kauman, peninggalan Sunan Ampel, pusat perdagangan Pasar Johar, Pasar Pecinan, stasiun kereta api, dan Museum Mandala Bakti. Kemudian model agama atau budaya memiliki kebiasaan agamis dan religius. Kegiatan kebiasaan keagamaan di sekolah yakni kegiatan membaca Asmaul Husna sebelum memulai aktivitas KBM. Banyak siswa yang mengikuti pendidikan keagamaan di luar sekolah seperti PPK. Kemudian kegiatan kebiasaan keagamaan membaca Asmaul Husna bersama-sama di lapangan sekolah. Kegiatan selain berjamaah, budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Kemudian ada kegiatan 5S yang dilaksanakan oleh guru sesuai jadwal tiket. Budaya sopan santun juga sudah lengkap pada kepribadian siswa. Dan inilah yang menjadi nilai plus bagi sekolah dan memiliki siswa-siswi yang berkarakter baik. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial, ya. Di modal finansial ini kita mendapatkan dua modal, satu bantuan operasional sekolah atau BOS, pusat dan pendamping kota, dana siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP. Terima kasih. Nah, iya. Demikian hasil diskusi kita, dan diskusi akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.